Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan yang kelima ini untuk sama-sama mempelajari dan membaca matan dari kitab Al-Ajurrumiyah atau kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah di Fadilah Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan atau tema yang keenam, yaitu Anwa' al-I'rab. Anwa' itu jamak dari kata naw' yang artinya jenis. Maka anwa'ul i'rab artinya jenis-jenis i'rab. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu kita membahas aqsamul i'rab, ya, pembagian i'rab. Jadi takdiri dan lafzi itu pembagiannya. Ya, sama kayak kita mengatakan ya bagian-bagian dari kata. Maka anwa'ul i'rab artinya jenis-jenis i'rab. Ya. Jadi i'rab itu sendiri definisinya apa? Pengertian dari i'rab atau definisi dari i'rab sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. I'rab itu artinya taghyir, perubahan awakhiril kalimat, akhir-akhir atau ujung-ujung kata. Nah, jadi al-i'rab kita definisikan kemarin sebagai perubahan ujung dari sebuah kata. Ya, perubahan harokat akhir. Kalau perubahan harokat pertama, harokat kedua, itu pembahasan ilmu sharaf. Baik. Nah, sekarang berdasarkan di mana terjadinya perubahan itu, kita bagi i'rab itu menjadi 3 jenis. Yang pertama mukhtassun bil asma, yang kedua mushtarakun bainahuma, yang ketiga mukhtassun bil af'al. Apa itu mukhtassun? Mukhtassun artinya khusus. Artinya hanya ada pada satu bagian saja. Ya. Kalau dikatakan mukhtassun bil asma, berarti maksudnya adalah khusus hanya pada isim saja. Asma itu jamak dari kata isim. Jadi ada perubahan yang hanya khusus terjadi pada isim saja. Nah, kemudian mukhtassun bil af'al. Langsung yang ketiga, mukhtassun bil af'al, khusus terjadi hanya pada fi'il saja. Nah, bagian yang pertama itu khusus pada isim saja. Bagian yang ketiga khusus pada fi'il saja. Kemudian bagian yang kedua mushtarakun bainahuma. Mushtarak artinya ada pada keduanya. Ya, bersama-sama. Ya. Bersama-sama ada pada keduanya. Apa keduanya di situ maksudnya? Huma di sini ya. Huma artinya keduanya. Ya, keduanya di sini maksudnya fi'il dan isim. Baik. Jadi i'rab itu ada yang hanya berlaku pada isim, ada yang hanya berlaku pada fi'il, dan ada yang berlaku pada isim dan fi'il sekaligus bersama-sama. Kita lihat sekarang apa saja yang bersama-sama dan apa saja yang khusus untuk isim dan fi'il. Yang khusus untuk isim itu adalah al-khafdu. Yang mana al-khafdu itu istilah lain dari kata al-jarru. Ya, sama maknanya ya. Al-khafdu dengan al-jarru itu artinya sama. Hanya perbedaan istilah saja. Baik. Nah, jadi al-khafdu atau al-jarru ini sudah pernah kita bahas. Al-jarru itu adalah kondisi kalau sebuah kata dimasuki oleh huruf jar. Ya, misalkan kita katakan
fil masjidi, ya, fil masjidi. Nah, masjidi ini dikatakan dalam kondisi al-jar namanya, dalam kondisi al-jar. Baik, maka tidak ada istilahnya nanti fiil yang kemasukan huruf jar. Kenapa? Ya, karena huruf jar itu hanya masuk kepada isim saja. Nah, ya, itu maksud dari mukhtasun bil asma, hanya khusus pada isim saja. Jadi istilah al-khafad atau al-jar ini hanya berlaku pada isim. Kalau mengatakan, oh ini isim khafad atau isim jar atau huruf jar, itu hanya berlaku pada isim saja, pengaruhnya itu. Jadi yang bisa dikatakan sebagai majrur, dari kata jar itu diambil kata majrur ya, hanya sama. Ya, yang bisa dihukumi majrur itu hanyalah isim saja. Ya, nanti nggak mungkin Anda temukan ada fiil yang majrur. Baik. Ya. Kemudian al-jar itu sendiri, tanda aslinya, tanda utamanya adalah al-kasroh. Ya, tanda aslinya, tanda utamanya adalah al-kasroh. Baik. Ya, sebagaimana ketika antum mengatakan fil masjidi tadi, ya, tandanya di situ adalah apa? Kasroh. Ya, jadi kalau antum katakan fil masjidi, ya, seperti ini tandanya adalah kasroh. Ini namanya kondisi al-jar. Ya, berarti jar itu sama dengan kasroh. Benar apa tidak? Kurang tepat juga. Salah tidak, benar tidak ungkapan seperti itu. Jadi kalau untuk katakan jar sama dengan kasroh kurang tepat juga. Bagaimana dengan pembahasan kemarin? Kalau kata al-masjid ini kita ganti dengan kata-kata yang termasuk isim maksur atau isim mangkus, sebagaimana kita bahas di pertemuan kemarin. Contohnya misalkan fil mustashfa. Mustashfa ini rumah sakit artinya. Nah, mustashfa ini namanya isim maksur, kemarin kita bahas ya. Isim maksur itu yang berakhiran ya alif maksuro, ya, berakhiran alif bengkok bahasa kita. Nah, ini kondisi al-jar juga namanya al-mustashfa ini. Karena apa? Karena dia dimasuki oleh huruf fi, yang mana fi itu adalah huruf jar. Bedanya dengan al-masjidi adalah kalau al-masjidi normal ya, maka bisa muncul kasrohnya al-masjidi. Kalau al-mustashfa nggak bisa muncul kasrohnya. Tapi dua-duanya tetap dikatakan dalam kondisi jar atau dalam kondisi majrur. Ya, al-masjidi majrur, al-mustashfa juga majrur. Berarti tepat atau tidak kalau kita katakan jar sama dengan kasroh? Kurang tepat. Nggak selamanya jar itu dengan kasroh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kadang jar itu nggak kelihatan. Contohnya di kata al-mustashfa ini. Nggak kelihatan mana kasrohnya. Kenapa? Karena dia isim yang istimewa, isim maksur, ya, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk memunculkan kasroh di situ. Baik, ya. Baik, kita kembali. Nah, ini dia jenis i'rab yang pertama, hanya khusus bagi isim saja. Nah, kemudian mukhtasun bil af'al. Sekarang antum langsung lihat ke bagian yang ketiga, mukhtasun bil af'al. Khusus hanya pada fiil saja. Artinya isim punya ciri khas, fiil juga punya ciri khas. Apa ciri khas fiil? Ciri khas fiil adalah al-jazm. Ya, al-jazm. Jazm itu tanda aslinya adalah sukun. Berarti yang boleh sukun itu hanyalah fiil saja. Ya, ya, boleh berubah harokatnya menjadi sukun itu hanya fiil saja. Ya, ya, kita lihat perbandingannya. Ya, kalau dalam kalimat ya, perhatikan ke sini. Perbandingannya ke dalam kalimat ketika untuk mengatakan ja'a Muhammadun, ro'aitu Muhammadan, marortu bi
Muhammadin. Nah, perubahan-perubahan ini, ya, perubahan isim Muhammad ini dari doma menjadi fathah menjadi kasroh, ini adalah perubahan yang normal. Ya, berarti kalau kita lihat isim itu normalnya dia bisa berubah menjadi doma, ya, dia bisa berubah menjadi fathah, dia bisa berubah menjadi kasroh. Nah, kemudian ya, kalau fiil bagaimana? Misalkan kita katakan yazhabu. Yazhabu ini fiil mudhari, ya. Yazhabu ini fiil mudhari dari kata zahaba. Nanti kita pelajari di sorof itu bagaimana cara merubah fiil madhi menjadi fiil mudhari. Baik. Jadi kalau antum katakan yazhabu, ya, Muhammad yazhabu, Muhammadun yadhabu. Nah, kemudian selanjutnya untuk katakan Muhammadun, ya, lan yadhaba. Kemudian untuk katakan Muhammadun lam yadhab. Nah, ini 3 contoh fiil. Fiilnya sama, yazhabu. Fokus kepada kata yazhabu. Nah, jadi Muhammad yazhabu, ya, kemudian Muhammad lam yadhhaba dan Muhammad lam yadhhab. Ya, ini kan berubah-ubah, ya. Ya, yang tadinya yazhabu doma menjadi yadhaba fathah, kemudian bisa berubah menjadi juga menjadi sukun yadhab. Nah, baik. Jadi ya fiil yadhabu ini dia bisa doma, bisa fathah, bisa sukun, nggak bisa kasroh dia. Ya, karena kasroh itu apa? Kasroh itu tanda jar. Nah, kalau isim dia bisa kasroh tapi nggak bisa sukun, karena sukun itu tanda jazm. Ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya, dhammah fathah kasroh. Nah, tapi kalau fiil dhammah fathah sukun. Nah, berarti pembeda antara isim sama fiil apa? Kasroh dan sukunnya. Kalau antum katakan kasroh, oh itu berarti isim. Kalau antum katakan sukun, oh itu berarti fiil. Karena yang bisa kasroh hanya isim, yang bisa sukun hanya fiil. Tapi kalau doma sama fathah, isim dan fiil sama-sama bisa. Isim bisa doma, fiil juga bisa. Ya, Muhammadun yadhabu, sama-sama doma di situ. Nah, Muhammadan, ya, fathah, lan yadhhaba juga fathah. Muhammadin, ya, kasroh, lam yadhhab sukun. Nah, berarti bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Nah, berarti fathah, doma sama fathah tidak bisa menjadi pembeda dari isim dan fiil. Yang bisa membedakan isim dan fiil itu hanyalah kasroh atau sukunnya. Ya, kesimpulannya apa, ikhwan? Kesimpulannya isim itu hanya boleh hanya isim yang boleh kasroh, ya, dan hanya fiil yang boleh sukun. Maka kalau antum mengatakan ja'a Muhammad sukun, kurang pas sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu, ya. Ja'a Muhammad itu kurang pas. Untuk menjelaskan harokatnya apa? Ja'a Muhammadun, Muhammad itu Muhammadi, gitu, ya. Maka kalau antum paham nahwu, ketika disuruh baca kitab, antum bisa menghorokati dengan benar Muhammad itu. Tapi kalau nggak belajar nahwu, antum akan baca ja'a Muhammad sukun, nggak berani mengharokati, takut ketahuan. Ya, maka dari bacaan kitab antum ketahuan, ya, pemahaman nahwunya. Ya, itulah kenapa kemarin kita kasih antum tugas untuk banyak latihan membaca, ya.
banyak latihan membaca agar familiar dengan teks-teks berbahasa Arab. Sementara kita pakai yang ada harokat dulu. Nanti sedikit demi sedikit harokatnya kita ya kurangi sampai sama sekali nggak ada harokatnya. Nah, dan ketika sampai di sana nanti antum dituntut harus bisa mengharokati dengan tepat. Jadi bisa diukur dari situ. Baik. Maka di pembahasan ilmu nahwu ini ya kita sebenarnya membahas kapan domah, kapan fathah, kapan kasroh, kapan sukun. Nah, contohnya di sini lihat. Lan yadhhaba. Kenapa di sini yadhhaba fathah? Karena adanya lan. Ya. Kemudian kenapa yadhhab ini sukun? Karena adanya lam. Nah, apa itu lan, lam? Maknanya apa? Kok bisa dia merubah harokat dan sebagainya? Ya, itulah pembahasan kita nanti di alamatu al-i'rab, di tanda-tanda i'rab. Maka sebelum kita masuk ke tanda-tanda i'rab yang merupakan inti dari kitab Jurumiyah ini, kita fokus terlebih dahulu kepada jenis-jenis i'rab. Antum harus pahami bahwasanya jenis-jenis i'rab itu ada 3 ya, spesifik, khusus untuk isim, khusus untuk fiil, dan bisa pada isim dan fiil. Nah, ya, ini penting untuk nantiasa diingat. Kenapa? Karena kalau antum nanti lagi baca kitab, ya, kalau antum sudah tahu dia isim, oh berarti jangan disukunkan, kan nggak mungkin, ya, karena nggak mungkin isim itu sukun. Begitu juga kalau antum tahu oh, ini fiil ini, berarti jangan antum ya kasrohkan, karena nggak mungkin, ya nggak mungkin fiil itu kasroh. Ya meskipun di beberapa ayat di Al-Quran ada kasrohnya, tapi itu sebenarnya bukan kasroh asli. Misalkan di ayat yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'il itu kasroh. Ya, tapi bukan itu kasroh aslinya. Nanti kita belajar. Baik. Ya, berarti kalau kita ya bikinkan ringkasan seperti ini. Kita katakan isim kemudian fiil, kemudian isim dan fiil. Baik. Isim itu bisa fathah, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, kalau fiil itu bisa dhamma, bisa fathah, dan bisa sukun. Nah, berarti lihat yang membedakan antara keduanya ini hanyalah pada ya kasroh dan sukunnya saja. Baik. Ya, berarti yang bisa sama-sama itu adalah isim, dhammah dan fathah. Nah, ini dia. Gitu ya. Jadi isim itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Fiil itu juga bisa dhammah, bisa fathah, dan bisa sukun. Isim dan fiil ya, sama-sama bisa dhammah dan bisa fathah. Baik. Jadi pembedanya itu ya, pembeda antara isim dan fiil. Baik. Jadi antum harus pahami makna kata mustarak di sini. Mustarak artinya isim dan fiil bersama-sama. Baik. Ar-rafa dengan an-nasab itu istilah. Jadi i'rab itu ada 4. Ada namanya rafa, nasab, khafad, dan jazm. Rafa ya, itu tanda aslinya adalah dhammah. Ya, untuk menggampangkannya, rafa itu kita katakan dhammah. Kemudian nasab itu tanda aslinya fathah. Jadi kalau antum ketemu satu kata nanti dalam kondisi nasab, maka pasti dia fathah, insya Allah. Ya, kemungkinan besar. Ya, kemudian kalau jazm itu tanda aslinya adalah sukun. Kalau khafad atau jar itu tanda aslinya adalah kasroh.
Nah, berarti lengkap kan 4 harokat itu di sini. Ya, 4 harokat kita semua punya di sini. Ya, kita punya harokat doma. Doma itu istilahnya apa tadi? Rofa. Ya, kemudian fathah. Fathah itu istilahnya tadi nasab. Kemudian kasroh itu istilahnya tadi khafat atau jar. Kemudian sukun itu istilahnya adalah al-jazam. Jadi kalau kita katakan misalkan ya, ini kondisi jar, oh berarti insya Allah kasroh dia. Nanti kita akan pelajari ternyata ada tanda-tanda lain selain kasroh. Nah, jadi kalau antum meng-i'rab nanti, ya misalkan dalam contoh kalimat yang kita buat tadi, ya, dalam contoh tadi ja'a Muhammadun, ya, contoh kalimat ja'a Muhammadun ini namanya dalam Muhammad di sini namanya dalam kondisi rofa. Nah, kalau anda tanya ke antum nanti, akhi Muhammad di sini harokatnya apa? Ya, antum bilang domah Ustaz. Ya, kenapa? Ya, antum kenapa domah di situ? Karena dia sebagai fa'il dan fa'il itu harus rofa. Nah, itu namanya i'rab. Antum jelasin ke anak, Ustaz ini namanya kondisi rofa karena sebagai fa'il. Ingat kemarin kaidahnya ya, fa'il itu pasti marfu atau rofa istilahnya. Nah, jadi Muhammadun ini kondisinya namanya kondisi rofa. Muhammadan ini namanya kondisi nasab. Muhammadin ini namanya kondisi al-jar. Ingat-ingat ya, Muhammadun itu kondisi rafa, Muhammadan kondisi nasab, Muhammadin kondisi jar. Nah, kapan suatu kata benda dikatakan kondisi rafa? Kalau dia sebagai fa'il. Kipasnya arahkan gitu ya, panas. Ya, Muhammadan ini namanya kondisi nasab. Kapan suatu kata dikatakan kondisi nasab? Kalau dia sebagai objek atau maf'ulun bih kemarin. Sudah kita bahas kemarin ya. Contohnya di sini ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad, berarti Muhammad menjadi objek. Nah, berarti dia harus dalam kondisi nasab, dan nasab itu tanda aslinya adalah fathah. Oh, berarti jadinya Muhammadan. Gitu. Jadi antum harus pahami artinya dulu, arti kalimatnya ya. Nggak bisa antum ujuk-ujuk langsung meng-i'rab satu kata tanpa tahu artinya. Misalkan antum nggak tahu arti kata ro'a itu di sini, nggak bisa antum meng-i'rab. Ya. Ya, maka kata para ulama, i'rab itu erat kaitannya dengan pemahaman makna. Ya, dia adalah far'un an tasawwuril makna. Al-i'rab far'un an tasawwuril makna. I'rab itu adalah bagian dari pembahasan atau dari cabang makna. Baik, ana pause dulu sebentar lagi. Baik, jadi ya kesimpulannya adalah bahwasanya jenis-jenis i'rab yang 4 ini, rafa, nasab, khafad dan jazam, ini memiliki tempatnya masing-masing. Rafa dan nasab itu ada pada isim dan fiil, ya. Kemudian ya, jar atau khafad hanya ada pada isim dan jazam hanya ada pada fiil. Baik. Ya, kemudian ya, di bawahnya untuk bisa lihat di situ ada beberapa pertanyaan. Perhatikan apa yang ditanyakan di sini. Yang pertama, ma anwa'ul i'rab? Apa jenis-jenis i'rab? Ya, sebutkan yang 4 tadi. Kemudian yang kedua, ma anwa'ul i'rab allati yashtariku fiha al-ismu wal fi'lu? Apa jenis-jenis i'rab yang isim dan fi'il sama-sama memilikinya? Artinya tanda i'rab yang ini berlaku pada isim dan fi'il sekaligus bersama-sama. Kemudian soal yang ketiga, mal ladzi yahtassu bihi al-ismu min anwa'il i'rab? Ya, mal ladzi yahtassu bihi al-isim? Apa yang menjadi ciri khas isim jika dibandingkan dengan fi'il? Apakah ya rafa, nasab, jar ataukah jazm? Mal ladzi yahtassu bihil fi'il? Kemudian apa ciri khas fi'il? Kemudian yang kelima, mathil bimithalin wahidin likullin minal ismil marfu wal fi'lil mansub wal ismil maf'ul wal fi'lil majzum. Ya, soal nomor 5 ini antum diminta untuk bikin masing-masing satu contoh
Contoh yang pertama untuk isim yang marfu, ja'a Muhammadun misalkan, tapi antum ganti dengan yang lain. Ya, apa gitu yang lain, yang selain Muhammad atau yang lain. Kemudian al-fi'il mansub, contohnya tadi Muhammadun yadhhabu, ya. Ya itu ya, antum ya yang diminta di sini adalah yang mansub. Ya, contohnya adalah kalau dia dimasuki oleh lan, an, ya nanti kita bahas di tanda-tanda i'rab. Nah, coba antum bikin contohnya dulu. Ya, contoh fiil yang mansub, fiil mudhari ya. Ya, kenapa nggak boleh fiil madi? Ya, karena fiil madi sudah kita bahas kemarin, dia itu termasuk yang mabni. Ya, jadi dia tidak berubah. Ya, fiil mudhari saja bisa berubah. Jadi istilah mansub itu hanya berlaku pada fiil mudhari saja. Kemudian al-ismul mahfud. Ya, antum juga diminta untuk bikin contoh isim yang mahfud. Mahfud ini istilah lain dari majrur tadi ya. Ya, kemudian contoh yang keempat, antum diminta untuk membuat fiil yang majzum. Ya, fiil yang majzum. Nah, ya silakan antum tiru contoh yang tadi yang apa namanya? Ya, untuk bisa lihat di contoh-contoh yang kita buat tadi, ja'a Muhammadun yadhhabura itu Muhammad itu. Nah, untuk silakan rubah-rubah di situ nanti dengan fiil yang lain atau nama orang yang lain. Nah, baik. Ya, itu dulu. Ya, itu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ke-7 yaitu tanda-tanda rafa. Nah, di sini sudah mulai kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Ya, kita mulai masuk ke bagian inti dari kitab Al-Ajurumiyah ini. Nah, ya, jadi apa namanya, pembahasan ini ya erat kaitannya ya dengan pembahasan selanjutnya nanti ya. Nah, maka pada malam hari ini tidak kita lanjutkan masuk ke poin yang ke-7, kita sisakan saja untuk pertemuan selanjutnya karena poin yang ke-7 ini sudah masuk ke pembahasan yang ya luas gitu ya. Jadi kalau kita gabung dengan poin yang ke-6 ini nanti terlalu panjang. Nah, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan. Ada pertanyaan? Denny, apa? Tentang jawaban yang PR sebelumnya kan gimana sih? Apa? Udah anak setorkan. PR itu. PR yang udah anak. Nah, sudah Anda periksa. Kalau Anda tidak kasih catatan berarti memang tidak ada masalah. Ya. Kalau apa namanya, ya Anda nggak ada taklik, tidak ada komentar berarti jawaban itu benar. Kalau ada yang salah, insya Allah nanti langsung. Yang Anda tekankan tugas-tugas itu, tugas qiraah itu jangan berputus ya. Tiap hari antum diusahakan luangkan waktu 5-10 menit untuk membaca itu ya. Ya, jadi tujuan Anda adalah agar antum tiap harinya tidak putus latihan membaca, tetap membaca setiap hari. Ya, entah kapanpun antum mau setor silahkan, tapi jangan sampai tiap hari itu ada waktu yang antum putus membaca. Kedepannya baru akan terasa nanti ya, betapa pentingnya ya, kita banyak latihan membaca meskipun tidak tahu artinya, baca saja ya. Ke depan sedikit demi sedikit akan mulai tersingkap makna-maknanya nanti ya, jadi jangan pusingkan makna sekarang, pusingkan artikulasi pengucapan dan paling penting itu bagaimana mengucapkan dengan benar, memahami itu level selanjutnya ya, step by step. Nah, baik. Ada lagi tanya kan? Cukup ya. Nah, besok pagi antum ada waktu. Pada subuh ya kita belajar sebentar. Pada subuh bisa? Antum subuh selesai jam berapa?
kalau subuh ada kegiatan Ustaz. Apa Ustaz? Selesai jam berapa? Kalau kayak jam kemarin, insya Allah bisa Ustaz, jam 9-an gitu Ustaz, kayak belajar yang lalu. Baik, jam 9 ya. Baik, misalnya jam 9 ya, nanti untuk mengingatkan anak sebelum jam 9 ya. Nah, Ustaz. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Baik, silakan antum merujuk kembali. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Ya, antum, ya, ana izinkan antum untuk bertanya selain di jam pelajaran ini. Ya. Silakan antum bertanya kapanpun antum dapat tiada yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung ya. Jadi nggak hanya pas pertemuan ini saja, silakan bertanya. Ya, di kesempatan antum lagi meroja, ada kesulitan, ya, atau antum bingung, misalkan penjelasannya masih kurang jelas, silakan ditanyakan itu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.